Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Akmal Ramadan dengan NIM 241011402984. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang single stack, yaitu pick atau tool. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mengolah data ini menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya cara penyimpanan data yang sering digunakan adalah struktur data stack atau tumpukan. Stack ini digunakan hampir di semua bidang komputasi seperti pemrosesan ekspresi matematika, Undoredo di aplikasi, dan navigasi halaman web. Kali ini membahas implementasi single stack dengan fokus pada fungsi pick atau tool, yaitu alat untuk melihat elemen paling atas pada stack tanpa menghapusnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Yaitu di sini ada definisi stack. Stack ini adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Artinya elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Contohnya itu seperti tumpukan piring. Piring yang paling atas adalah yang pertama diambil. Berikutnya ada fungsi dan penjelasan. Push ini fungsinya menambahkan elemen ke atas stack, yaitu elemen baru ditaruh di bagian atas. Ada pop yaitu menghapus elemen paling atas, yaitu elemen teratas dihapus dari stack. Ada pick yaitu melihat elemen paling atas tanpa menghapus. Dia ini berguna untuk memeriksa data di atas stack. Ada isEmpty yaitu mengecek apakah stack kosong. Penjelasannya itu mengembalikan nilai true atau false. Ada size yaitu menghitung jumlah elemen di stack, yaitu untuk menunjukkan berapa banyak data tersimpan. Lanjut ada fungsi pick atau tool, yaitu fungsi pick ini sering disebut sebagai tool karena menjadi alat bantu untuk memantau isi stack tanpa merusak datanya. Perannya ini sangat penting terutama dalam kasus di mana kita perlu mengetahui elemen paling atas untuk menentukan langkah selanjutnya. Contoh sederhananya saat program memeriksa ekspresi matematika seperti A plus B. Pick digunakan untuk melihat simbol operator yang terakhir disimpan sebelum memproses operasi selanjutnya. Dengan kata lain, pick ini membantu mengintip isi tumpukan tanpa mengubah strukturnya. Jika stacknya kosong, pick akan mengembalikan non atau menampilkan pesan bahwa stack ini kosong. Lanjut ke studi kasus. Studi kasusnya ini tumpukan piring di dapur. Di dapur kita itu setiap kali ada piring kotor baru, piring itu ditaruh di atas tumpukan atau push. Ketika mencuci piring, paling atas lah yang diambil terlebih dahulu. Sebelum mengambil ini, kadang kita ingin memastikan piring mana yang paling atas. Disinilah pick ini digunakan. Lanjut ke implementasi program. Oke, ini contoh programnya dan contoh inputnya. Penjelasan program. Lanjut ke init. Membuat atribut self item sebagai list kosong tempat menyimpan data stack. List ini dipilih karena Python sudah mengoptimalkan event dan pop dari belakang dengan waktu akses sangat cepat. Yang berikutnya ada push item, yaitu menambahkan data ke tumpukan paling atas dengan event. Menampilkan pesan untuk memudahkan pelacakan saat dijalankan. Misalnya dipanggil stack push dalam kurung 10 itu, maka isi stacknya menjadi 10. Berikutnya ada pick, ini fungsi inti makalah ini. Tidak menghapus data, hanya melihat data teratas self item. Kalau stacknya kosong, tampilkan pesan khusus agar tidak menimbulkan error. Pop ini menghapus elemen paling atas dari stack. Sebelum menghapus, cek dulu dengan isEmpty agar tidak error. Kalau kosong, tampilkan pesannya stack kosong. Kalau ada isi, elemen terakhirnya dihapus dan dikembalikan. Contoh sebelum pop 10, 20, 30. Setelah pop jadi 10 dan 20. isEmpty ini mengecek apakah stack kosong, berguna untuk mencegah kesalahan operasi saat stack belum diisi. Yang terakhir yaitu ada size, mengembalikan jumlah elemen stack dengan len atau self item dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas stack saat ini. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu stack ini struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Fungsi pick ini digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, sehingga tidak mengubah isi stack. Implementasi dalam Python ini sangat sederhana dengan memanfaatkan list dan fungsi dasar seperti append dan pop. Konsep ini sangat berguna dalam banyak kasus nyata seperti Undoredo, navigasi halaman web, dan pemrosesan ekspresi matematika. Sekian
presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jatan Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi double stack, lebih spesifiknya yaitu pada studi kasus kalkulator. Langsung saja saya jelaskan apa itu double stack. Jadi double stack itu adalah cara menyimpan dua kumpulan data dalam satu tempat yang sama, tetapi masing-masing bergerak dari arah yang berlawanan. Satu bagian mengisi data dari sisi awal dan bagian lainnya dari sisi akhir. Tujuannya, supaya ruang penyimpanan bisa digunakan lebih efisien tanpa perlu membuat dua tempat terpisah. Double stack biasanya digunakan dalam program yang membutuhkan dua jenis data sekaligus. Contohnya, pada kalkulator yang akan saya bahas, satu bagian digunakan untuk menyimpan angka dan yang lainnya menyimpan tanda operasi seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Dengan cara ini, proses perhitungan jadi lebih teratur dan hasilnya pasti lebih akurat. Oke, langsung di sini saya memilih studi kasus, yaitu dalam perhitungan ekspresi matematika seperti 3 plus 5 dikali 2 min 4 per 2, dibutuhkan cara agar kalkulator dapat memproses urutan operasi dengan benar. Tanpa pengaturan prioritas, program akan menghitung dari kiri ke kanan yang menghasilkan hasil yang salah. Karena itu diperlukan dua tempat penyimpanan data, yaitu double stack, agar perhitungan berjalan sesuai aturan operasi matematika. Ini adalah source code-nya yang saya gunakan, yaitu bahasa pemrograman C++. Ada fungsi untuk menentukan prioritas tanda operasi. Yang kedua, fungsi untuk melakukan perhitungan antara dua angka. Yang ketiga, ada dua stack digunakan untuk angka dan satu lagi untuk operator. Dan 4, membaca seluruh ekspresi karakter demi karakter. Lalu yang kelima, proses semua sisa operator yang masih ada di stack. Yang keenam adalah menghasilkan outputnya. Oke, selanjutnya ada penjelasannya ya. Oke, yang pertama, fungsi prioritas yang tadi saya bacakan digunakan untuk menentukan prioritas dari setiap operasi. Nah, contohnya, plus dan min itu prioritas rendah, yaitu di 1, sedangkan kali dan bagi prioritas tertinggi, yaitu di racun 2. Tujuannya supaya program tahu operasi mana yang harus dijalankan lebih dulu. Nah, pokoknya yang diprioritaskan itu pasti yang kali dan bagi dulu. Oke, yang selanjutnya ada fungsi hitung, yaitu in A, in B, char OP. Berisi logika untuk melakukan perhitungan antara dua angka A dan B berdasarkan tanda operasi OP. Misalnya, A plus B itu untuk penjumlahan, A min B untuk pengurangan, A kali B untuk perkalian, A bagi B untuk pembagian, dengan catatan pengecekan agar tidak membagi 0. Oke, selanjutnya ada deklarasi dua stack. Nah, yang tadi saya katakan, dua stack ini adalah stack angka untuk menyimpan angka dan stack operasi untuk menyimpan tanda operasi. Yang keempat ada pemrosesan ekspresi. Jadi program membaca input satu persatu. Jika menemukan angka tersebut dikumpulkan karena bisa lebih dari satu digit dan disimpan ke stack angka. Jika menemukan operator, maka dibandingkan prioritasnya. Jika operator lama di stack punya prioritas lebih tinggi atau sama, program akan langsung menghitung dulu. Jika operator baru lebih tinggi, maka operator baru disimpan dulu di stack operasi. Lalu yang kelima, ada menghitung sisa operator. Setelah semua karakter selesai dibaca, bisa jadi masih ada operasi yang belum dikerjakan. Nah, loop terakhir ini memastikan semua operator di stack dihitung hingga hanya tersisa satu nilai saja, yaitu nilai akhirnya. Nah, yang keempat, baru menampilkan hasil atau outputnya. Jadi nilai yang paling atas dari stack angka, yaitu angka top, adalah hasil akhir perhitungan ekspresi. Lalu ditempelkan di layar, oke? Oke, kita lihat outputnya gimana ya dari program yang saya buat. Oke, di sini lihat outputnya adalah 11. Apakah benar? Langsung aja kita buktikan di fn F11 untuk run dan compile. Oke, tadi angkanya 3 plus 5 dikali 2 min 4 per 2. Apakah hasilnya 11? Bismillah. Ya, hasilnya 11. Nah, ini kan udah sesuai nih 11 sama program yang saya buat. Nah, apakah di kalkulator online juga hasilnya 11? Kita buktikan aja. 3 plus 5 dikali 2 min 4 bagi 2. Kita tunggu sebentar dan ya hasilnya adalah 11. Oke, jadi sesuai ya sama apa yang ada dalam kode saya.
Oke, langsung aja kita ke kesimpulannya. Jadi, double stack adalah cara penyimpanan dua jenis data dalam satu tempat, di mana masing-masing stack punya fungsi yang berbeda tapi saling mendukung. Nah, dalam penerapannya pada kalkulator, satu stack digunakan untuk menyimpan angka dan satu lainnya menyimpan tanda operasi seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Dengan pembagian ini, proses perhitungan bisa berjalan lebih teratur karena kalkulator dapat menentukan urutan operasi sesuai prioritasnya, bukan hanya dari kiri dan kanan. Nah, dengan cara ini, proses menghitung menjadi lebih sistematis dan hasilnya pun lebih akurat. Singkatnya, double stack membantu kalkulator memahami logika perhitungan yang kompleks dengan cara yang efisien dan teratur. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Satria Wibawa dari kelas 03 TPL FSM 11 ingin menjelaskan tentang linear QE. Linear Q adalah struktur data linear yang fundamental yang dimana elemen-elemennya itu disusun secara berurutan dan mengikuti prinsip first in first out. FIFO atau first in first out ini adalah elemen data yang pertama kali dimasukkan atau yang pertama kali diinput akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan atau dilayani. Konsep ini hampir sama seperti kita sedang memesan suatu tiket atau antrian di kasir, antrian loket, atau antrian tol kendaraan. Studi kasus linear queue. Untuk studi kasusnya ini adalah job scheduling, itu jadwalan pekerjaan. Misalnya, ada sebuah kasir di minimarket yang ingin mengelola antrian pelanggan yang menggunakan sistem antrian yang sederhana. Nah, setiap kali pelanggan datang, data mereka akan ditambahkan ke dalam antrian, dan ketika pelanggan selesai membayarnya, data mereka akan dikeluarkan dari antrian. Operasi-operasi yang perlu dilakukan itu antara lain adalah NQ, yaitu penambahan pelanggan, kemudian DQ, melayani pelanggan, kemudian display untuk melihat isi-isi data para pelanggan, dan terakhir itu pengecekan apakah pada data ini antrian itu penuh atau kosong. Nah, untuk implementasi linear queue ini bisa menggunakan program Python seperti yang saya berikan di sini. Nah, nantinya hasilnya akan seperti ini, hasil output yang diharapkannya. Nah, saya jelaskan saja. Pada menu antrian ini ada 4 menu. Yang pertama NQ, itu penambahan data. Nah, ketika kita ingin menambahkan suatu data pelanggan, nah kita bisa milih menu opsi pertama. Nah, nanti data akan masukkan sesuai nama atau sesuai nomor antriannya. Kemudian jika kita ingin menghapus nama pelanggan dalam antrian, kita bisa memilih opsi 2 yaitu DQ. Nah, nanti data yang lama tersebut akan terhapus dengan sendirinya. Nah, kemudian pada menu ketiga yaitu penampilkan antrian. Pada menampilkan antrian ini, kita akan melihat data-data pelanggan yang ada pada antrian tersebut. Nah, jika semua antrian tersebut sudah selesai atau pesanan sudah selesai, kita bisa memilih opsi keempat, yaitu menu keluar, dan nanti program akan selesai dengan sendirinya. Nah, seperti ini penjelasannya, yang dimana front itu menunjukkan elemen depan, rear menunjukkan elemen belakang, dan operasi utamanya sudah saya jelaskan, yaitu NQ, DQ, dan display. Kesimpulannya, linear queue ini bekerja dengan prinsip first in dan first out, dan operasi utama pada linear queue ini yaitu NQ, penambahan, DQ, pengurangan, dan display penampilan sekaligus pengecekan data. Kemudian, linear queue ini cocok digunakan untuk sistem antrean seperti kasir, printer, atau job scheduling. Nah, dari materi linear queue ini kita bisa membuat sebuah soal seperti nomor 1, jelaskan apa itu linear queue dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jelaskan menurut Anda, menurut kita, pengertian apa itu first in, first out. Dan yang ketiga, apa itu NQ dan DQ, dan seperti apa perbedaan di antara keduanya. Nah, kita bisa menjawab.
Linear queue ini adalah struktur data yang berbentuk antrian satu arah yang bekerja dengan prinsip first in first out. Dan contohnya itu dalam kehidupan nyata adalah antrian kasir, antrian tiket, atau antrian kendaraan tol. Kemudian yang dua apa itu first in first out. First in first out itu adalah elemen yang pertama kali masuk ke dalam antrian dan akan keluar pada pertama kali. Nah, apa perbedaan NQ dan DQ? Apa perbedaan di antara keduanya itu seperti apa? NQ itu proses penambahan data ke belakang area antrian, sedangkan DQ ini proses menghapus data dari depan antrian. Perbedaan di antara keduanya, NQ ini menambahkan data dan biasanya data masuk dari belakang, sedangkan DQ itu menghapus data yang lama dan keluar dari depan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Gipari dari kelas 03 TPLE 011. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai circular queue, yaitu sebuah struktur data antrian yang memiliki konsep melingkar atau bisa disebutnya sirkular ya. Nah, pada presentasi ini terdapat sebuah isi, yaitu definisi, studi kasus, dan implementasi kode. Nah, pada definisi ini apa sih circular queue itu? Nah, circular queue ini merupakan sebuah struktur data antrian di mana posisi terakhir ini terhubung ke posisi pertama dan membentuk sebuah lingkaran ini. Nah, dan struktur ini menggunakan prinsip FIFO di mana data first in akan first out lebih dulu, yaitu data yang masuk lebih dulu ini akan dilayani lebih dulu gitu. Nah, sebagai gambaran di sini saya sudah membuat sebuah lingkaran di mana untuk sebagian ini merupakan untuk data baru ya, atau data pertama masuk. Nah, untuk layer ini sebuah data yang paling terakhir masuk gitu. Nah, jika terdapat data baru, maka dia akan membuat entry baru juga ke dalam sebuah antrian. Nah, ketika data paling depan ini sudah dilayani, maka dia akan di dead queue ya, atau dihapus dari sebuah antrian, dan data slot kosong ini akan diisi oleh data selanjutnya seperti itu. Nah, ya, dan yang lain itu akan mengikuti. Nah, jika ada entry baru, dia akan membuat lagi dan ke posisi paling akhir lagi gitu. Nah, seperti itu gambaran sederhananya. Oke, pada selanjutnya itu terdapat studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil ini merupakan sistem antrian customer service pada layanan BINOS ya. Nah, jika dilihat pada gambar pertama ini, pada tahap pertama ini ketika pengguna mengirim data ke dalam sistem, data pengguna tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, proses ini disebut yang namanya NQ, yaitu menambahkan elemen baru ke posisi paling belakang. Nah, dan terlihat di dalam gambar tersebut saya berada di dalam antrian yang ke-9. Artinya pengguna atau saya sudah dimasukkan ke dalam circular queue dan akan menuju giliran untuk entry ke dalam antrian ke depan ya. Nah, terus untuk pada gambar kedua ini jelas di sini menggambarkan yang namanya move to front atau bergeser antrian ya. Nah, seiring customer service menyelesaikan layanannya, nah pengguna ini akan bergeser antrian atau posisinya ya. Nah, ini biasanya terjadi ketika antrian depan itu sudah selesai dilayani ya. Nah, pada gambar ketiga ini menggambarkan sebuah yang dinamakan itu DQ atau mengeluarkan dari antrian ya. Nah, jadi setelah pengguna mendapatkan layanannya atau sesinya berakhir, sistem akan menghapus data pengguna dari antrian. Nah, proses ini disebut
DQ. Jadi mengambil dan menghapus elemen di posisi depan gitu dan menggantikannya ke data selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya itu implementasi kode. Oke. Pada program ini merupakan simulasi sederhana ya untuk sistem antrian customer service yang menggunakan konsep circular queue. Nah, setiap data yang masuk ini akan dimasukkan ke dalam antrian sesuai prinsip first in dan first out gitu. Langsung saja ke prakteknya ya. Di sini kita tinggal jalanin ini aja komennya, Python index. Nah, jika sudah masuk sini, dia akan diminta untuk memasukkan maksimal antriannya ya. Nah, kita contohkan saja 5 misalkan. Nah, setelah masukkan kapasitas maksimal antrian, sekarang kita tambahkan pengguna ke dalam antriannya. Yang pertama, pilih layanan 1, terus masukkan nama, misalkan Budi. Terus terus kita tambahkan lagi nih. Nah, di sini juga terdapat ya pesan Budi telah dimasukkan ke antrian customer service atau bisa disebut NQ data ya. Nah, setelah itu kita coba tambahkan data lagi. Nadia, kita enter. Nah, Nadia telah masuk ke antrian customer service. Nah, setelah itu kalau kita lihat list datanya tersebut, nah di sini akan muncul ya daftar antrian saat ini gitu. Kita tambah lagi, coba 1. Nah, kita lihat dulu antriannya. Nah, di sini terlihat ya data baru itu akan dimasukkan ke data yang ke antrian paling belakang, sedangkan entry pertama itu akan dimasukkan paling awal ya, terlihat sini. Setelah itu kita coba layani untuk antrian ini. Kita pilih kedua, komen 2. Nah, di sini juga sudah ada pesan yang menampilkan pesan, yaitu Budi telah selesai dilayani atau bisa disebut DQ. Nah, kalau kita lihat lagi list antriannya, nah di sini dia akan menghapus data antrian si Budi tersebut karena telah selesai dilayani. Nah, data yang sebelumnya Nadia ini ada di baris kedua, dia akan maju ke baris pertama. Nah, kita coba layani lagi, kita lihat. Nah, di sini juga Nadia sudah di DQ karena sudah selesai ini ya pelayanannya. Nah, di sini data Frozen juga terlihat sudah maju ke depan. Nah, itu yang dinamakan circular queue ya. Nah, kalau kita tambah ke antrian, misalkan Akmal. Terus kita lihat lagi list daftar antriannya. Nah, di sini dia akan memasukkan nama Akmal di belakang antriannya, di antrian Fauzan di belakang Fauzan. Oke, kita keluar. Jadi seperti itulah simulasi sederhana dari circular queue. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.